puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan dayanya agar kami dapat menyelesaikan tugas video ekonomi ini. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Rafi dan juga ada saya Zaskia Salsabila, saya Diana Dika, dan saya Dian. Di sini kami akan menjelaskan tentang inflasi dan indeks harga dan inflasi. Pengertian indeks harga yang akan dijelaskan oleh Dea. Pada Dea dipersilakan. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk ataupun jasa. Harga juga dapat berarti nilai dari sebuah barang atau jasa. Harga juga dapat berarti nilai dari sebuah harga dapat berubah seiring perubahan waktu. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya yaitu peran indeks harga dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh Zaskia. Pada Zaskia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran indeks harga. Peran indeks harga dalam ekonomi yang pertama itu adalah digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga. Ada harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terus ada juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Zaskia. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian inflasi yang akan dijelaskan oleh Tiwi. Pada Tiwi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut menyebabkan harga sebagian besar barang-barang lain juga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM yang membuat tarif angkutan semakin naik. Banyak perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak untuk proses produksi juga mengalami kenaikan pada harga jual produknya. Setelah penjelasan dari Tiwi, selanjutnya dampak inflasi yang akan saya jelaskan sendiri. Dampak inflasi yaitu ada 7. Yang pertama itu bagi pemilik pendapatan tetap merugikan. Kedua itu bagi para penabung merugikan. Lalu bagi kreditur, debitur, produsen, dan juga perekonomian nasional. Selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter atau politik uang ketat, menaikkan suku bunga. Yang kedua itu politik terbuka, itu open market, menjual surat berharga. Nah, yang ketiga itu politik cash ratio atau cadangan kas, itu menaikkan cadangan kas di bank. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal. Yang pertama itu menaikkan tarif pajak. Yang kedua menekan atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang ketiga itu meminjam dana dari masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan moneter, yaitu mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksi, menaikkan tingkat upah, pemerintah melakukan distribusi langsung, kebijakan yang berkaitan dengan output. Nah, yang keempat ada kebijakan sektor real. Nah, itulah tadi cara-cara mengatasi inflasi. Baiklah, itulah penjelasan materi tadi. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi wawancara para pedagang-pedagang di sekitar kami. Ayo, udah. Baiklah, kami sudah ada di Berkahmat. Kami akan bertanya-tanya kepada kakak-kakak yang ada di sini. Nama kakak itu. Baiklah, nama kakak siapa, Kak? Aulia Zikra. Kakak sampingnya? Tasya. Ya, di sini tujuan kami datang ke sini nih, Kak, mau bertanya-tanya tentang Berkahmat nih. Nah, kapan ya Berkahmat ini berdiri? Desember tahun 2021. Nah,
Terus sudah berapa lama berjalannya Berkahmat ini sampai hari ini? 1 tahun. 1 tahun. Terus apa saja barang-barang yang dijual di Berkahmat ini? Ada kebutuhan. Ada yang non food sama yang food. Yang non foodnya itu seperti kosmetik, barang-barang harian. Kalau yang foodnya makanan, ciki-ciki, minuman. Saja. Saya mau tanya lagi. Apakah ada dampak dari kenaikan BBM ke harga barang-barang yang ada di Berkahmat, Kak? Ada Apa aja tuh contoh barang-barangnya? minyak. Minyak. Dulunya biasanya berapa minyaknya tuh, Kak? Harganya? Nah, yang dulunya berapa, yang sekarang berapa? Di bawah 4, di bawah 7. Katanya kakak kan aku bilang aku nggak tahu. Tanya harga, cowok mau beli kan? Ya Allah, nggak tahu loh. Yang mana tadi pertanyaannya? Nah, itu kan barangnya minyak. Nah, minyaknya dulu sebelum harga BBM naik itu berapa? Dan sekarang setelah harga BBM itu naik berapa? Oh. Pas sebelum BBM naik itu 30-an juga. Anggaplah contohnya 33. Setelah BBM naik jadi 35 36 gitu loh. itu dikerang. Gitu aja jawabnya. Ulang kan Oh, ulang. Tadi. Contoh barang-barang yang naik saat BBM naik itu apa aja, Kak? Minyak. Nah, minyak itu dulunya berapa harganya, Kak? Sebelum BBM-nya naik? 33, kisaran Nah. 33, Nah, kalau sekarang nih berapa kira-kira? 35, 36. Terima kasih. Terus apakah ada Apakah ada barang yang naik secara drastis harganya, Kak? Harga barang yang naiknya secara drastis tiba-tiba gitu naik. Ada Apa aja barangnya, Kak? beras, bahan-bahan pokok. Terus bagaimana cara Berkahmat ini dalam mengatasi kenaikan barang? Harga barang gimana cara mengatasinya? Apakah misalnya di luar-luar nih, di warung-warung harga beras nih mahal. Terus apakah Berkahmat ini juga memahalin produknya atau makin direndahin harganya atau pas-pasan aja? sama rata. Sama ratakan aja. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan kepada kakaknya. Makasih, Kak, atas Ya, waktunya. sama-sama. Makasih ya, Kak. Kasih Kak. Follow dulu. Jadi itu saja yang bisa kami pertanyakan kepada kakak-kakak yang ada di Berkahmat ini. Sekian presentasinya. Terima kasih. Nah,